Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin, kita dapat bertemu kembali ya dalam insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Meski sekarang masih PPKM ya, di minggu kedua kita masih di rumah saja begitu. Namun harapannya kita masih bisa produktif, belajar hal-hal yang baru begitu ya. Nah, terutama eh, reference manager, sebuah tools yang akan kita pelajari hari ini gitu. Nah, bukan saya yang akan menyampaikan materinya. Saya telah mengundang Ibu Nurma Harumiati. Beliau adalah pustakawan UNER yang bertugas di Perpustakaan UNER bagian pelatihan dan pengembangan. Beliau adalah koordinatornya. Begitu. Selamat pagi Mbak Nurma. selamat pagi Mbak Nadia dan teman-teman sekalian. Sehat Alhamdulillah. ya? Ya, terima kasih sudah berkenan mengisi pelatihan kami hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung untuk kelas hari ini. Nah, Mbak Nurma, untuk mengawali kelas ini, jadi memang sekarang ini kita lagi dalam proses tulis-menulis nih, Mbak. Nah, pasti kan kita dalam proses menulis itu membutuhkan sebuah tools yang membantu kita untuk mengelola daftar bacaan kita nih ya, karena kita banyak banget sumber-sumber informasi digital, e-jurnal, e-books gitu yang sudah kita download. Nah, bagaimana cara mengelolanya supaya kita lebih mudah nih dalam temu kembali informasi tersebut begitu ya. Nah, harapannya dengan pelajaran hari ini, reference manager tool Mendeley begitu ya, kita akan banyak dibantu dalam mengelola daftar bacaan dan juga nantinya kita akan membuat sebuah sitasi dan akan menampilkannya secara otomatis di daftar bacaan kita, Mbak Nurma. Nah, ini konsep pelatihannya adalah praktek. Jadi nanti Mbak Nurma bisa menjelaskan step by step-nya begitu ya. Jadi harapannya teman-teman semuanya juga mengikuti step by step yang diajarkan oleh Mbak Nurma. Dan boleh ya jika nanti tertinggal di step apa, begitu, nanti bisa di open mic saja atau ditulis di kolom chat, nanti bisa diulangi di step apa yang tertinggal. Begitu ya Mbak Nurma? Iya Mbak Nat. Siap, baik. Baik itu yang bisa saya sampaikan untuk waktu dan tempat untuk Mbak Nurma. Saya persilahkan Mbak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semuanya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Eh, saya izin share screen ya Mbak Nadia. Siap, monggo Mbak Nurma. Nah, ya, perkenalkan, nama saya Nurma Harumiati, pustakawan di Perpustakaan Kampus B. Nanti kalau masih ada masalah di akhir acara, ini ada email saya. Nah, kalau perlu juga via WA nanti saya berikan. Seperti yang diberitahu Mbak Nadia, sebenarnya ketika kita sedang melakukan tahap tulis menulis, sudah membuat karya ilmiah, itu ternyata terkadang kita mendapatkan kesulitan ketika ingin temu kembali informasi, ingin mencari artikel yang sebenarnya sudah kita kumpulkan dalam laptop, baik file artikel, e-books, itu ternyata masih tetap kebingungan karena itu membutuhkan suatu tools untuk membantu yang namanya uh, reference management tool atau reference manager. Jadi nanti aplikasi ini akan membantu kita untuk menyimpan. Jadi ketika sudah mempunyai banyak file, puluhan, ratusan, itu
lebih baik disimpan di aplikasi ini. Kemudian kita bisa atur juga organize, bahkan yang paling nanti favorit itu bisa membuat mengutip dan membuat daftar pustaka secara otomatis. Sebenarnya ada banyak sekali reference management tool. Ada reference manager, Zotero, EndNote, dan Mendeley ini yang akan kita pelajari hari ini. Mendeley ini kelebihannya dia free. Bisa kita lihat ternyata EndNote itu berbayar dan cukup mahal. Zotero sebenarnya juga gratis, tapi kita rekomendasi Mendeley yang sudah terbukti handal dan cukup populer. Jadi kelebihannya itu dia gratis, sudah cross platform, bisa digunakan Windows, Mac, Linux, dan dapat digunakan di berbagai browser. Nanti yang akan saya terangkan di sini, jadi ada Mendeley ini ada versi softwarenya, versi web, dan versi mobilenya itu di awal tahun 2021 mereka sudah menghentikan versi mobilenya. Jadi nanti versi softwarenya untuk di-download itu ada namanya Mendeley Desktop. Dan untuk citasinya kita ada plugin tambahannya namanya MS Word plugin. Nanti bisa dipilih, ada dua versi karena ada dua versi ya. Untuk versi softwarenya ini Mendeley Desktop atau Mendeley Reference Manager. Kalau pakai yang Mendeley Reference Manager ini, plugin tambahannya namanya Mendeley Site. Kalau misalkan sudah install Mendeley Desktop ada masalah, bisa digunakan yang Mendeley Reference Manager. Kalau misalkan keduanya ini ada masalah, tidak apa-apa, bisa gunakan yang versi webnya. Jadi kenapa ada banyak versi ini, dia sudah ini ya synchronize. Jadi misalkan di rumah sudah pakai desktop, pakai PC sudah download Mendeley Desktop ini. Ketika nanti di kampus dosen misalkan ingin mendapatkan artikel yang sudah disimpan di Mendeley, itu kalian bisa buka Mendeley versi webnya. Jadi nanti tinggal ambil saja, buka mendeley.com, masuk ke library kita dan mengambil data di sini karena dia synchronize. Jadi data semua yang kita masukkan di Mendeley masuk pada server Mendeley Cloud atau masuk dalam servernya dan kemudian kita bisa gunakan di Mendeley software kita atau versi webnya. Jadi ini tahapannya, nanti sama-sama kita praktek mulai awal, create account kalau belum punya account. Kemudian setelah create account, silakan download dan install aplikasinya. Saya rekomendasi Mendeley Desktop saja. Kalau di desktop masalah bisa gunakan Mendeley Reference Manager. Kemudian nanti tahapan berikutnya kita mulai praktek menyimpan referensi. Jadi file-file nanti yang sudah kita punya di PC, beberapa PDF, artikel atau ebook bisa kita praktek memasukkan. Nanti juga kita praktek apabila kita sedang browsing, kemudian kita ingin memasukkan secara cepat artikel yang sudah kita temukan, kita bisa gunakan aplikasi tambahannya namanya Web Inverter. Kalau sudah kita punya aplikasinya, kita sudah menyimpan referensi, kita perlu memanage referensi. Jadi nanti kita lihat metadatanya apa yang kurang lengkap, kita lengkapi. Kalau sudah lengkap semua, baru kita praktek membuat citasi dan daftar pustaka. Itu nanti menggunakan tambahannya namanya MS Word plugin atau Mendeley Site. Dari sini apa saya terlalu cepat? Nanti kalau terlalu cepat monggo di ini ya, diingatkan. Baik, selanjutnya kita praktek
silakan buka mendeley.com ya, kita sama-sama mendaftar. Karena saya sudah punya akun, sebenarnya cukup cepat ini untuk mendaftarnya. Coba silakan buka mendeley.com. Kemudian bisa diklik create a free account atau di atas create account. Masukkan email yang akan didaftarkan. Apabila sudah pernah sign up di platform Elsevier, yaitu Sign Direct ataupun Scopus, itu bisa digunakan akun tersebut. Kalau belum, silakan buat. Jadi nanti ketika masuk ke Sign Direct, Scopus, dan Mendeley, ini emailnya, akunnya jadi satu ya. Nanti masukkan email yang didaftarkan, masukkan password, kemudian create account. Apa salah satu bisa ini, apa ada masalah? Karena saya sudah ini ya, tidak create account. Atau share screen salah satu ya, kita praktek. Siapa yang mau jadi volunteer, monggo. Silakan yang mau jadi volunteer untuk proses pendaftaran Mendeley-nya. Jadi begini Mbak Nurmah, ketika peserta ingin mengikuti kelas ini, itu sudah kami informasikan bahwa harus sudah melakukan instalasi Mendeley Desktop pada PC laptop masing-masing begitu. Jadi harapannya lebih cepat dalam step by step-nya. Mungkin gitu, ada sudah ya? Ini ya, sudah daftar semua atau ada yang belum? Nah, saya tunggu yang belum. Ya, silakan. Barangkali ada yang belum mendaftar, belum install aplikasinya, silakan bisa di open mic biar nggak ketinggalan gitu ya. Kalau misalnya memang sudah pada punya Mendeley Desktop, nanti kita akan langsung praktek bareng-bareng. Boleh ditulis di kolom chatnya. Tapi nggak apa-apa Mbak Nurmah, kalau mungkin mau kasih step bagaimana cara install Mendeley Desktop-nya dari website ini. Iya, untuk instalasi itu nanti tadi setelah create account, sebenarnya sangat mudah, tinggal masukkan email, password, kemudian latar belakang pendidikannya. Kalau S1 bachelor, kemudian postgraduate, S2, dan nanti tinggal dipilih kalau yang kemudian background pendidikannya, subjek. Jadi kalau pilih sosial aja nanti kalau FIB ya. Sudah semua kayaknya, sudah nggak ada masalah ya untuk sign up. Nanti kemudian bisa pilih download Mendeley-nya di web Mendeley. Itu saya keluar dulu. Itu bisa di bawah sini ada menu download, itu ada reference manager, web importer, application plugin, itu bisa diklik. Tapi semuanya sudah ini Mbak ya, kayaknya sudah download, sudah bisa login. Kalau yang ada masalah loginnya langsung bicara saja ya, nanti biar tidak tertinggal. Nanti setelah masuk di halaman depan Mendeley ini adalah salah satu tools pencarian juga di Mendeley. Jadi nanti semangatnya di Mendeley itu berbagi informasi, berbagi library. Jadi setelah kita masukkan artikel kita di Mendeley, itu artinya kita sudah mempunyai private library. Jadi nanti kita bisa share sesama member Mendeley. Nanti ada cara juga kalau tidak ingin share,
nanti ada caranya. Tapi di sini Mendeley memberikan search engine untuk ketika kita melakukan pencarian artikel. Ini di halaman depan ini menu search-nya. Kemudian yang library itu ada di sebelah sini tengah, dan ini sebelah kanan ini adalah ada menu setting, privacy, ada download dan support. Saya lanjutkan, tadi ini kita sudah masuk ke Mendeley Web. Ini kalau saya klik library nanti keluarnya ini. Ini nanti keluarnya ini seperti ini tampilannya versi webnya. Kalau versi desktop kalian sudah download ya versi desktop, kemungkinan sudah. Monggo yang belum, saya kasih waktu untuk download. Itu tadi di halaman ini ya, download. Ini coba saya klik, tinggal diklik download now. Itu versi Mendeley Reference Manager. Versi desktop yang ini yang diklik, bisa klik download. Saya rekomendasi yang Mendeley desktop ini, tapi saya infokan semuanya. Jadi nanti silakan mau pakai yang mana. Sudah di download, nanti hasilnya tampilannya seperti ini. Sekarang bisa dibuka semuanya ya Mendeley desktopnya. Kalau sudah install Mendeley desktop bisa dibuka. Ini ada tulisan Mendeley desktop, tampilannya seperti ini. Tadi versi webnya seperti ini, dan saya sudah menginstal versi Reference Manager. Itu tampilannya seperti versi web. Ini sudah ada namanya ya di atas pojok kiri atas, Mendeley Reference Manager. Saya sudah punya 3. Kalian tidak harus mendownload semuanya. Salah satu bisa dipilih Mendeley desktop. Tapi seperti saya punya semuanya juga sebenarnya tidak masalah. Itu sebenarnya cukup 1. Ini Mendeley desktop. Jadi nanti setelah diinstal, tampilannya sebenarnya di berbagai versi itu ada sama. Dia ada panel sebelah kiri, panel tengah, dan panel sebelah kanan. Panel sebelah kiri itu untuk filterisasi. Ini bisa dipilih ketika kita klik all dokumen, maka semua dokumen yang sudah dimasukkan di Mendeley akan keluar. Ketika diklik salah satu di tengah, maka detail dari artikel tersebut akan diinformasikan di panel sebelah kanan. Itu ini tampilan Mendeley desktop. Ini Mendeley web juga seperti itu, 3 panel. Panel sebelah kiri, panel tengah, dan panel kanan. Jadi hampir sama, nanti ada all dokumen, ada favorit, recently add, recently read. Itu sebenarnya hampir sama. Ini versi Mendeley Reference Manager. Tampilannya sama ya, sama yang web. Oke, Mbak Nurma, mungkin ini teman-teman mungkin agak bingung, mungkin agak bingung. Jadi yang saya sampaikan itu teman-teman punya punya instalasi Mendeley desktopnya begitu Mbak. Nah mungkin teman-teman sudah pada punya nih Mendeley desktopnya. Nah ternyata materi ini ada Mendeley yang lain lagi begitu ya. Namanya Mendeley Reference Manager atau dia itu berbasis web begitu ya Mbak Nurma. Enggak Mbak Nadia, kalau yang Mendeley Reference Manager itu juga versi softwarenya ya. Jadi di ini versi softwarenya itu ada 2. Ketika kalian install Mendeley desktop ada masalah, kalian pilih install software yang Mendeley Reference Manager. Jadi di sini semua sudah tidak ada masalah ya, install Mendeley desktop sudah berhasil.
dan sudah login semuanya? Bisa dijawab. Monggo, bisa dijawab. Udah nggak ada masalah ya, semuanya sudah running, bisa terbuka. Tampilannya seperti tampilan punya Mbak Nurma. Itu adalah tampilan Mendeley Desktop. Sudah clear semuanya, Mbak Nurma? Oh ya, Oke, berarti saya bisa lanjutkan. dilanjut ya materinya. Jadi nanti sebenarnya prinsipnya sama, hampir sama semua di misalkan seperti yang saya bilang, kalau kita misalkan suatu saat tidak bawa laptop, PC, nanti ambil Mendeley-nya di versi web juga bisa. Ketika misalkan ke kampus ingin butuh Mendeley-nya, buka versi webnya. Baik, saya akan terangkan versi desktopnya. Di sini kalau kita klik all dokumen, nanti semua artikel yang kita punya akan masuk di kolom sebelah tengah. Tadi ya saya klik salah satu, maka detail informasi akan keluar di kolom sebelah kanan. Nanti dia akan menanyakan apakah detail ini, metadata ini sudah benar. Kalau sudah benar, kita klik, maka artikel ini kalau kita tidak centang, itu artinya kita berbagi sumber referensi ini kepada para member Mendeley lainnya. Jadi yang seperti tadi di depan ini katalog, ini di halaman depan ini kan ada mesin pencari. Ini sebenarnya semua artikel para member Mendeley bisa dicari di sebelah sini. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau silakan setelah kita memasukkan itu wajib mengisi semua metadata di sebelah kolom kanan. Nanti di sini bisa dipilih apakah ini sudah benar, kita klik 2 kali. Apakah ini memang jurnal artikel? Kalau ternyata salah bisa dipilih yang mana. Misalkan ternyata buku, bisa dipilih buku. Kemudian judulnya disamakan, autornya disamakan. Kalau ada yang ini ID artikel ini di OI, itu bisa mempercepat kita untuk melengkapi. Misalkan misalnya untuk praktek ya saya hapus. Misalkan seperti ini, kita awalnya ada beberapa informasi yang tidak lengkap misalkan. Itu dia bisa melengkapi. Kalau kita mendapatkan di OI-nya, kita klik, maka dia akan melengkapi. Tadi saya sudah hapuskan untuk praktek, dia akan melengkapi. Kalau sudah lookup sukses dan dirasa ini sudah benar, kita cek sudah benar, bisa diklik detail are correct. Dan ketika kita tidak centang di sini, artinya kita artikel ini juga kita rekomendasikan bisa dicari di Mendeley, pencarian di depan tadi search engine Mendeley. Jadi kalau kita centang, artinya kita tidak ingin artikel ini masuk pada Mendeley katalog. Misalkan ini adalah artikel pribadi kita yang masih belum siap untuk dipublish, misalkan itu nanti dicentang bawah ini. Jadi informasi yang di panel kanan ini tadi ada judul, pengarang, jurnal, tahun terbit, volume, isu, sampai halaman. Untuk kepentingan daftar pustaka itu dilengkapi yang penting-penting, misalkan tidak ada abstrak, tidak diisi, tidak apa-apa. ISN. Ya, karena nanti berpengaruh ketika kita membuat citasi dan daftar pustaka ya. Kemudian ini notes, artinya kalau kita ingin artikel ini ada catatan untuk pribadi kita, misalkan ini artikel ini saya gunakan untuk
untuk skripsi saya, untuk skripsi bab 2 misalkan, untuk catatan ini ya, artikel ini. Ini saya tutup. Jadi di panel sebelah kiri ada filter-filter. Itu kalau yang terbaru, ini recently add, recently read, favorit. Favorit itu kalau kita sudah punya banyak sekali dan kita daripada kita mencari terlalu lama, kita buat beberapa yang memang jadi favorit kita, itu kita kasih bintang. Bintang kuning, jadi kalau kita butuh cepat, klik favorit sudah keluar ini favorit kita. Sekarang kita praktek untuk memasukkan file yang sudah kita punya di PC atau laptop. Silakan klik add. Nanti kalau yang add file artinya beberapa file, bisa lebih dari satu, kita masukkan di sini. Diklik, kemudian klik open. Nanti data akan masuk di Mendeley kita. Silakan dicoba. Kalau lebih dari satu bisa pakai kontrol. Jadi kalau pakai kontrol bisa lebih dari satu. File, klik open, nanti data akan masuk. Kalau add folder, misalkan kita sudah menaruh beberapa file yang akan kita masukkan di Mendeley, tinggal dipilih add folder, kemudian pilih folder yang akan dimasukkan. Misalkan folder ini, oke, maka satu folder, misalkan isinya 100, maka 100 file akan masuk pada Mendeley kita. Silakan ini praktek. Dan saya tunggu, kalau ada masalah langsung dibicarakan ya. Kemudian kalau watch folder, ini adalah ketika kita memilih folder yang sudah otomatis kita biasa gunakan untuk download artikel. Ketika kita pilih folder tersebut, misalkan saya pilih folder ini, download, misalkan setiap ada artikel masuk di folder download, dia akan masuk juga di Mendeley kita. Artinya watch folder. Silakan dimasukkan misalkan minimal 5 ya, 5 file baik artikel atau ebook, silakan. Kemudian kalau add entry manually, ini misalkan dari dosen menginginkan ada artikel atau ebook yang harus masuk pada daftar pustaka kita. Untuk skripsi misalkan itu harus ada buku ini, misalkan buku ini dosennya sudah tahu judul sama pengarangnya, pokoknya ini masukkan. Kemudian kita belum punya filenya, enggak apa-apa dimasukkan dulu, kemudian kita browsing kalau memang sudah menemukan ininya sudah menemukan filenya, maka kita bisa masukkan. Ini saya praktek, misalkan saya cari ya. Jadi saya misalkan manual ini ya, manual memasukkan, ada add entry manually, kemudian tinggal dimasukkan nama bukunya, misalkan ini title-nya apa, dimasukkan saja, diketikkan. Dan misalkan ini
Kemudian ketika browsing sudah menemukan filenya, bisa ditambahkan filenya di ini ya, add file. Kemudian dimasukkan, misalkan sudah keluar, klik open, maka dia akan masuk PDF. Ini saya ini. Nah, jadi filenya kalau add file artinya kita memasukkan data PDF kita. Kalau tinggal mau di-download ternyata salah, misalkan tinggal dihapus ini ya. Kemudian perlu diisi lengkap, jadi kita harus mencari tahu metadatanya itu, misalkan tahun terbitnya, kemudian kota terbit, publishernya apa, itu perlu kita cari tahu. Kalau misalkan dihapus, ini untuk praktek, tinggal hapus. Silakan, praktek sudah masukkan semua ya, ininya, file minimal 5, kita praktek. Kalau ada masalah silakan langsung dibicarakan. Mbak Nurma, Ya, ya boleh minta tolong kalau memasukkan link webpage begitu Mbak. Biasanya kan kita kalau dapat sumber itu dari yang link website gitu. Nah, teman-teman mungkin pengen tahu nih gimana cara nginputnya. ini ya, URL-nya sebelah sini, sebelah kanan. Ini ada URL, bisa dimasukkan link webnya. Pakai yang add entry manual itu Mbak. Maksudnya ini Mbak, sumber informasinya dari web gitu ya? Ya. Oh ya. Kalau memang sudah webnya disimpan juga bisa Mbak. Setelah itu nanti informasinya tinggal dipilih ini dari sini, misalkan web page gitu misalkan. Jadi halaman webnya bisa di save as PDF juga bisa. Kalau ingin disimpan datanya di Mendeley kita, tapi awalnya ya bisa pakai ini, add entry manually, kemudian dimasukkan judul artikel di webnya apa, autornya semuanya, URL-nya ini ya dimasukkan yang penting. Jadi meskipun web, kalau kita ingin masukkan filenya, jadi kita save as PDF di halaman web itu, misalkan web ini ya, kita caranya itu pakai print terus pilih PDF. Kalau halaman webnya ingin kita simpan dalam Mendeley. Ada lagi? Ini ya. Jadi dimasukkan semua, kalau perlu keywordnya juga, tagnya. Jadi tag itu misalkan artikel ini untuk skripsi, bisa diketik skripsi. Jadi tulis juga untuk jawaban soal matkul apa gitu, bisa dimasukkan tag-tag juga bisa. Sudah dimasukkan semua ya, minta tolong dijawab ya Mbak, ini soalnya perlu juga tahu ini sampai mana ini teman-teman. Oke, nggak apa-apa, di open mic aja. Kalau nggak mau open video, nggak apa-apa. Bisa disampaikan mungkin sekarang lagi step apa gitu. Sudah dimasukkan semua.
Ini ya, di OI kalau memang sudah ketemu bisa diklik, dia akan melengkapi. Baik, ini tahapan kita sedang memasukkan file-file yang kita punya di Mendeley. Tadi tahapannya masih yang ada di PC kita, add file, folder, add entry manually. Ketika kita browsing di website, misalkan itu anak-anak itu sukanya pakai Google Scholar ya. Misalkan ini rekomendasi saya pakai ini ya, Uneremotek, pakai Uneremotek dulu. Misalkan di store. Misalkan beberapa ini kita ingin masukkan di Mendeley, itu ada beberapa cara. Kita bisa download bukunya, ini open access. Kita bisa download dulu, kemudian kita masukkan artikelnya, jadi kemudian kita add file, atau kita bisa pakai namanya Mendeley Web Importer. Ini ya, Mendeley Web Importer, tempatnya di ini, klik Tools, kemudian pilih Install Web Importer. Kemudian ini ternyata saya buka pakai Web Importer for browsernya Edge. Kemudian get, tapi saya tadi sebenarnya pakai Chrome, dia lari ke sini. Kalau sukses, nanti akan keluar icon kecil di pojok kanan atas, icon Mendeley. Ya, tadi saya sebenarnya pakai ini, kemudian larinya saya download di Chrome juga, get web importer for Chrome. Saya pilih add Chrome, add extension, nanti nah sama juga akan keluar di pojok kanan atas icon kecil Mendeley ya. Tadi saya sudah browsing di sini, coba kita lihat apakah support menggunakan web importer untuk JSTOR. Ini sama ya, tadi soalnya saya history. Ini Kristen Council, pengarangnya ini hampir sama, cuman dia ngecek PDF-nya apakah bisa langsung di-download oleh Mendeley. Ternyata di sini tidak bisa langsung di-download untuk yang di store ini, meskipun misalkan saya pilih coba refresh. Ini sebenarnya sudah ada PDF-nya, tapi di platform Mendeley Importer ini tidak masuk. Kalau dimasukkan hanya metadatanya aja yang akan tersimpan. Saya masukkan 2, saya taruh di My Library. Ini artinya metadatanya saja yang akan masuk. 2 ini yang saya pilih tadi masuk metadata, coba kita cek di Mendeley Desktop.
Saya klik sinkron atau saya pilih recently add. Nah, ada dua. Masuk di jam 10.44. Ini hanya tidak ada PDF-nya, tidak masuk ya. Jadi kalau ingin kita masukkan, kita download manual. Kita download manualnya, PDF-nya. Sudah masuk, save. Nah, kita masuk di Mendeley. Ini saya klik recently add ya. Kalau di depan ya ini. All dokumen juga sudah masuk. Ini yang Christine. Kita lihat. Kita masukkan filenya di add file. Itu deh. Ini sudah masuk. Kita cek filenya. Jangan sampai salah memasukkannya tadi karena dua judul history baik Christine Council yang satunya. Kemudian kita cek pengarangnya. Misalkan kalau ditulis lengkap ya, jadi ini sudah lengkap. Nama jurnalnya dicari. Jadi kita lengkapi semua sampai volumenya, isunya, karena akan berpengaruh ketika kita membuat citasi dan daftar pustaka. Dilengkapi semua. Kalau sudah ada di OI, bisa diklik. Nah, sudah lengkap. Ternyata ini adalah book section ya, book, bukan jurnal. Awalnya jadi jurnal. Detail are correct, bisa kita klik. Nanti semua yang sudah kita review metadata ini bisa, pertanyaan warna kuning tadi bisa kita centang. Kalau kita membiarkan ini artinya masuk pada Mendeley web catalog. Jadi member yang lain bisa mencari informasinya juga, mendapatkan metadatanya juga. Kalau misalkan dirasa tidak ingin dipublish di Mendeley web catalog, bisa dicentang. Tadi yang satunya juga langsung di add. Ini saya masukkan filenya. Data sudah masuk. Data sudah masuk. Alexandra. Kita masukin. Kita diklik. Nah, dia akan melengkapi. Ini masih kosong, nanti bisa dicari informasinya. Sampai sini ada pertanyaan, monggo. Kita di Digistore, ketika misalkan di Google ini misalkan ini, saya masukkan kata kunci, coba pakai Google Importer juga. Sebenarnya saya memang merekomendasikan yang UNE Remote Text ya,
ada banyak sekali kita jurnal yang sudah kita langgan. Cuma saya ingin informasikan, jadi Mendeley Web Importer ini bisa menangkap berbagai macam hasil pencarian. Nanti ketika browsing di web apa saja, dicoba saja Mendeley Web Importer, itu dia akan bisa menangkap dan memasukkan metadata atau padang bahkan filenya. Nah, kita cek kalau di Mendeley di Google Scholar ini bahkan dia bisa menangkap PDF-nya juga kadang. Coba kita misalkan ini ya yang ada PDF-nya, culture shock, saya pilih dua, saya save. Dia akan centang referensi dan PDF-nya. Coba kita cek sekarang. Yang kita masukkan, dia masih proses di bawah ini warna hijau sampai 100%. Dia masih download 76%. Ini saya masukkan dua ya, masih proses. Satunya masih proses 68%. Tidak cek lagi tadi culture shock yang bawahnya tidak tercentang, cuma satu. Jadi yang masuk satu. Ini misalnya, yaitu kalau kita ambil dari Google Scholar memang harus ini ya effort untuk mengisi lagi karena harus mengecek metadata-nya. Jadi ini masih banyak yang kosong, volume isu dan DOI-nya juga tidak ada, jadi harus ada upaya untuk melengkapi. Kalau tidak, yaitu akan kalau dipakai citasi daftar pustaka, ini akan mengganggu hasilnya. Jadi harus dilengkapi. Kalau sudah lengkap, baru klik detail arcorrect. Kalau belum dilengkapi, jangan diklik dulu. Nah, sebenarnya ambilnya di Gstore ini. Jadi website apa saja hasil pencarian bisa digunakan ini menjadi web importer. Coba saya apa ya sekarang, Direct platformnya. Ada PDF-nya, coba saya masukkan dua. Saya klik save. Kalau misalkan nanti kita sudah bikin PDF, folder-folder, kita bisa masukkan juga di folder yang kita inginkan, misalkan di folder skripsi atau mata kuliah tertentu. Ini PDF dan referensi masuk. Ya, saya sebenarnya rekomendasinya sih dibaca terlebih dahulu ya. Artikelnya ini dibaca, apakah memang akan masuk untuk karya kita atau memang kalau ingin koleksi aja dari judul sudah masuk sebagai referensi kita, tidak masalah kita langsung pilih. Tapi ya saya merekomendasikan untuk membaca dulu, tidaknya abstraknya apakah memang masuk. Cuma ini saya memberikan salah satu cara untuk mempercepat memasukkan di Mendeley, itu caranya menggunakan web importer ini. Kita cek ada dua judul yang masuk awal, saya klik recently add,
saya sinkron. Dia proses download jadi ada gambar. Jadi ini sudah masuk sama. Jadi kalau kita ambil dari jurnal yang bereputasi, jadi yang sudah dilanggan oleh UNER, itu nanti metadatanya insya Allah lengkap ini ya. Jadi judulnya author sudah lengkap. Kalau memang ingin diklik lagi di OA-nya, tadi page-nya kosong, ada di OA, page-nya masuk. Ini masuk ID-nya. Ini perlu diedit, jadi dimasukkan halamannya. Ini halaman 22. Ya, jadi mohon meskipun berbayar kita juga cek ya. Ini namanya memang ID case jurnal. Yang satunya cek ada lagi PDF sudah masuk. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya karena tadi saya ini random ternyata ini medicine ya. Tadi ambil di Senderek random. Untuk kalian yang masih belum tahu caranya pencarian, nanti bisa mengikuti kelas online research manager di perpustakaan UNER. Nanti bisa daftar di saya atau Mbak Indah atau lewat Mbak Nadia, nanti bisa diagendakan atau sudah ya. Kalau ada yang belum gitu Mbak Nadia. Iya, itu rencananya bulan Agustus Mbak, bulan depan kita ada agenda online research management gitu. Nanti mohon kesediaannya mengisi Ya, monggo. Mbak Nurma atau Mbak Indah lagi gitu ya. Ya, monggo. Ya, posternya akan saya publish selanjutnya. Ya, tadi tahapan kita sudah ini ya memasukkan create account, download tadi sudah, tadi menyimpan referensi, kemudian manage referensi ini kita perlu misalnya sudah masukkan semua, tapi ya masih ingin mempermudah itu kita bikin folder-folder, terserah ini di atas atau di bawah sini bisa create folder, apakah nama mata kuliahnya, apakah bisa misalkan skripsi bab 1, bab 2 itu juga bisa, atau apa namanya subjek dari jurnal yang sudah kita temukan, itu monggo terserah. Dan mempermudah Anda, misalnya saya ketik nanti misalkan apa saja ya, tinggal diketik maka akan keluar. Dan ini klik all dokumen untuk memasukkan sumber referensi ini ke folder-folder, tinggal dipilih itu pakai kontrol kalau lebih dari satu, dan satu artikel ini tidak harus masuk di salah satu folder. Misalkan ini artikel 3 yang saya pilih ini saya masukkan di referensi skripsi bab 2.
Misalkan saya masukkan sini sampai ada centang angka 3, saya lepas. Kemudian 3 ini juga saya masukkan di tugas, folder tugas 1 misalkan. Itu bisa juga. Jadi lebih dari satu ini masuk di lebih dari satu bisa mana tadi ya. Jadi harus pas ya masuknya nanti. Nah, coba saya sinkron lagi. Saya ulangi lagi, misalkan ini ada 3 file, saya masukkan, coba di sini. Ini memang harus benar-benar masuk di ini ya, tapi takutnya sudah masuk 3, dan 3 ini saya masukkan di tab 1 misalkan. Jadi artikel tersebut tidak harus masuk di salah satu folder, bisa di berbagai folder. Intinya seperti itu. Dan kita bisa juga bikin subfolder. Nah, ini seperti ini. Kalau ada panah ini tandanya ada subfolder lagi. Jadi misalkan library RFID, saya tarik, saya masukkan di library, maka dia akan membuat hierarki. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan dipraktekkan ya, saya tunggu. Misalkan saya masukkan. Gak ada yang open mic. Baik, selanjutnya kalau kita sudah masukkan, tadi jangan lupa dilengkapi metadatanya sini. Sudah semuanya? Kalau sudah, kita lengkapi metadata, sudah. Ada salah satu web untuk melengkapi metadata. Nah, jadi ini salah satu kalau misalkan kita ingin melengkapi misalkan saya cari misalkan ini saya masukkan judulnya, misalkan ini di OI nya tidak ada ya, cuma saya pengen tahu. Kita cari judul ini halaman webnya crossref.org.
Tapi memang harus ini ya, sama, jangan sampai salah judulnya tuh. Kalau misalkan sudah ketemu, ini hanya praktek saja ya. Misalkan saya mencari judul ini, untuk saya cari di OA-nya. Kalau sudah, tinggal di copy nomor di OA-nya, copy, ditaruh di sini dipaste, kemudian look up. Ini tapi untuk judul ini tidak keluar hasilnya yang sama persis. Ini nama webnya crossref.com, bisa search crossref untuk pencarian di OI. Misalkan cari lagi ini, pengarangnya S. Watkins. S. Watkins kayaknya sama. Decision maker atau ini nama ya, Watkins. Memang harus dipastikan sama. Oh, ini sudah 2 vision, apakah sama? 2.98. Iya, sama 2.98. Ini sudah sama. Nah, ini websitenya cukup rekomendasi ya, bisa dipakai. searchcorefresh.com. Bahkan kalau ada pertanyaan, selanjutnya kita masuk di untuk citasi dan bibliografi ini. Untuk cara installnya, ya, kita akan menggunakan MS Word ya. Kalau tidak ada MS Word, sebenarnya bisa juga pakai Word, Library Office sama Open Office. Kita buka di Tools, pilih install MS Word plugin. Itu instalasinya cukup cepat. Klik. Silakan dipraktekkan. Kalau sudah, kita cek di MS Word kita. Kalau sudah terinstall, itu ada icon milik Mendeley di menu tab referensi. Silakan dicek terlebih dahulu. Nanti misalkan ada masalah, itu bisa menggunakan Mendeley Site. Mendeley Site untuk downloadnya tempatnya di ini ya, Citation Plugin. Masuk mendeley.com, di bawah menu download itu ada Citation Plugin. Coba silakan dipraktekkan apa tadi, buka install MS Word pluginnya, kemudian dibuka referensi, apakah sudah keluar untuk menu-menunya, ada insert citation, ada insert bibliografi. Apakah ada yang bermasalah tidak keluar? Kalau ada yang tidak keluar, gunakan Mendeley Site, tapi memang syaratnya menggunakan Windows terbaru ya, Windows yang menggunakan akun 365 itu bisa gunakan Mendeley Site. Silakan open mic
sudah bisa semua keluar ininya, tools Mendeley-nya. Kalau misalkan bisa semua ya. Sekarang kita praktek membuat daftar mensitasi dan daftar pustaka itu biasanya di bab 2 apa namanya Mbak, biasanya bab 2 literatur. Kemudian kita mulai mensitasi, bisa dimasukkan ininya, cuplikan yang akan disitasi, kemudian pilih insert citation. Kalau memang sudah tahu autornya, judulnya, itu bisa diketikkan langsung. Misalkan saya masukkan Christine ini, misalkan, secara cepat, saya sudah hafal kok, ini yang memang saya ingin masukkan, tinggal dipilih, klik OK. Saya ulangi lagi, kalau memang sudah mengetahui keywordnya, bisa dipilih, misalkan ini random saja, klik OK. Kalau misalkan belum tahu yang mana yang akan kita citasi, sebaiknya kita masuk ke Mendeley terlebih dahulu, kita klik go to Mendeley, kemudian kita bisa browsing terlebih dahulu. Misalkan saking kita bingungnya, kalau memang sudah apa, misalkan di folder mana, yang ini di folder sini, tinggal pilih save. Saya ulangi, insert citation, go to Mendeley, kita bisa browsing terlebih dahulu, misalkan mohon maaf, ini harus diklik all dulu ya. Saya clear, klik all, kemudian melakukan pencarian. Tadi pencarian masuk di folder tertentu. Saya pilih all, pencarian terlebih dahulu, misalkan yang tadi history. Nah, history ini ternyata ada banyak, misalkan saya belum pasti yang mana history ini, saya mau baca terlebih dahulu, misalkan kita pilih, kita klik 2 kali, kita pastikan dulu yang mana apakah sudah benar. Ya, ketika kita pilih juga kita cek ya metadatanya ini sudah lengkap, baru kita cari yang mau direferensi yang mana. Misalkan ingin memastikan, yang sebelah sini, kita bisa select teks. Misalkan saya highlight yang saya citasi, pilih highlight, dan saya pengen ada notes-nya, misalkan saya kasih catatan annotation atau catatan, misalkan saya tulis buat 2 skripsi, terserah ya note-nya. Misalkan saya taruh sini. Saya ulangi, tadi caranya select text, bisa pilih colornya, highlight. Misalnya ini saya pengen kasih note, bisa diklik note. Terserah catatannya, highlightnya juga terserah. Catatan kita nanti keluar di sini ya note-nya. Misalkan ini general note-nya bisa terserah.
transferan atau general note-nya, nanti private annotation-nya juga nanti kelihatan. Nah, pilih yang ini, nanti dia akan lari. Ini kontennya, tiap artikel juga ada yang keluar, ada yang tidak. Ini dari PDF-nya. Ini kalau kita pengen cepat membaca yang sebelah mana tuh kontennya bisa dipilih di sini. Tadi sudah pasti ya, yang ini mau disitasi, tinggal klik citasi. 1, 2, 3, 4. Saya tambah lagi. Tadi misalnya saya go to Mendeley, saya bisa melakukan pencarian, terus bisa baca-baca. Filter berdasarkan teks, publikasi, misalkan tidak ingat, pokoknya publikasinya itu dari jurnal ini misalkan. Tidak tahu ini mau dibaca terlebih dahulu, pengen di highlight tadi, tapi select teksnya, misalkan sebelah sini saya highlight, masuk catatan, sudah pasti klik citasi. Ini kursornya berpengaruh ya, kita masukkan sebelah mana. Nah, jadi nanti ini kemudian ininya kata-kata misalkan di bab 2 skripsi misalkan. Kalau sudah, ini tadi masuk 5, terakhir di halaman terakhir tuh pembuatan daftar pustaka ya. Satu kali saja untuk klik insert bibliografi. Ada 5. Kalau saya hapus 1, itu dia harus terhapus 1. Caranya diklik refresh, jadi hilang 1 ya, jadi 4. Ini masuk 4. Jadi kalau kalian klik lagi insert bibliografi, maka akan ada double. Jangan diklik 2 kali, cukup 1 di bab terakhir. Kemudian untuk stylenya mengikuti di fakultas atau di prodi, nanti menggunakan stylenya apa, dia akan mengikuti. Nanti ditanyakan political science, psychological association, dia akan, kalau tidak ada ternyata bisa diklik more style, kemudian diketikkan get more style. Misalkan ini ya, ini tinggal klik install dan nanti kalau sudah ditutup nanti mungkin keluar lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang tidak keluar, ini namanya apa, MS Word plugin, bisa menggunakan Mendeley Site. Ini bisa digunakan di versi web. Jadi misalkan web maupun reference manager atau Mendeley desktop yang tidak keluar ininya apa, MS Word plugin-nya, bisa gunakan ini. Ini saya halaman baru di Word saja. Yuk, tinggal dipilih
interpretation. Gimana, ada pertanyaan? Bisa. Mungkin Mbak Nurma, mungkin kalau misalnya kita pengen tahu teman-teman Tak matikan Kak. Ya, gimana Mbak Nadia? Kita pengen tahu nih, mungkin teman-teman ada yang mau share screen hasil Iya. hasil kerjaannya, apa udah diinput, berhasil lakukan citasi sampai memunculkan daftar pustakanya. Monggo. Silakan kalau Silakan ada. ya, boleh banget share screen, boleh. Ini sudah saya buka akses untuk teman-teman semuanya bisa share screen. Tapi sudah tidak ada masalah ya, sudah keluar di MS Word, pluginnya yang keluar. Mungkin begini Mbak Nurmah, kalau tadi kita di Mendeley Desktop kan sudah bisa membuat suatu highlight ya dari apa ternyata satu statement itu gitu cocok sama tulisan kita misalnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau di FIB itu biasanya menambahkan mengambil dari halaman berapa dari jurnal itu gitu Mbak Nurmah. Nah, cara menambahkannya di citasinya itu bagaimana? Gitu. Halamannya ya Mbak? Ya, siap. Itu bisa dimodif, ininya apa namanya? Dari template stylenya. Jadi misalkan di FIB biasanya pakai Vancouver Mbak atau AIII? Ini ya. Pakai Vancouver aja ya, mungkin yang lebih kelihatan. Ada tahun. Kalau di ini saya sudah IEEE, memang ini page-nya, template untuk page-nya keluar di daftar pustaka. Ya, makanya nanti untuk halaman dimasukkan ya. Kalau ini ada yang masuk, kalau ini nggak dimasukkan maka nggak keluar, dia nggak akan keluar. Ini juga dimasukkan di template IEEE sudah masuk. Kalau Vancouver coba di ini tadi ini ya Vancouver. Di Vancouver halaman sudah ada kok Mbak. Yang ditanyakan ini Yang tadi. ditanyakan, misalnya Mbak Samean bukan pakai Vancouver, tapi ganti pakai APA style. Nah, itu kan ada di citasinya Mbak, di atas, bukan di daftar pustaka. Nah, itu kan ada Rian, 2012 ya. Nah, pengennya itu Rian 2012 meskipun di daftar pustaka dia kan ada halaman 74 sampai 77 ya Mbak Nurma. Nah, pengennya itu Rian, 2012, halaman 75 gitu Mbak. Gini dah Mbak. Itu tadi berarti langsung di 477 ya. Manual dimasukkan. edit manual Mbak ya. Ini nanti ada pertanyaan keep manual edit atau ya kalau yang enggak
nggak manual, memang editingnya itu di sini Mbak, di CSL Editor. Coba ya saya masuk. Tadi pakai apa ya? American Politik. American Psychological Association. Oh, misalkan ini ya, saya edit. Itu masih agak ribet untuk yang editing di sini Mbak, di apa Oke, tuh? nggak apa-apa. Itu juga sudah jadi jawaban sih, Mbak. Teman-teman di sini mungkin menanyakan itu juga ya. Jadi bisa pakai manual edit yang tadi sudah diajarkan Mbak Nurma. Jadi tinggal diinputkan aja di citasinya Rian, 2021 langsung ditulis halaman 74 gitu. Terus diklik keep manual edit. Itu aja udah cukup kok. Ya ini tadi soalnya, ini kan di sini nanti ditambahi page-nya, yaitu nanti tinggal di diedit lagi, jadi dicari lagi, dimasukkan. Ini ada apa sedikit coding-coding, sebenarnya bisa, cuma yaitu dicari lagi kan halamannya di sini ya. Nah, saya juga masih belajar Mbak Nadia untuk yang edit-edit untuk di visual editornya, apa namanya ini, CSL Mendeley. Iya, karena pakai bahasa pemrograman. Yang penting bisa ya Mbak Nurma, cukup Iya pakai bisa, keep manual edit itu aja manual teman-teman. edit. Bisa. Jadi Oke, semuanya. ada lain mungkin yang mau ditanyakan? Jangan lupa ya, bisa diisi daftar hadir, sudah saya cantumkan di kolom chat untuk link presensinya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat dan link recording materi hari ini. Ini Mbak Nadia, saya infokan juga ya, yang di halaman Mendeley ini pencariannya sekilas saya informasikan sama Mendeley dataset itu. Saya sekalian Mbak Nadia, yang tadi sudah selesai Mendeley desktop. Ini untuk pencarian artikel Mendeley yang bisa jadi kita sudah masukkan dan juga di-share oleh Mendeley, makanya kalau bisa ini ya, metadata ini dilengkapi dengan benar. Saya itu awal-awal kurang tahu, untuk praktek kadang saya itu mengedit dan itu menjadi suatu kesalahan. Ketika saya coba browsing di web sini ternyata masuk, padahal kan waktu saya awal masih belajar Mendeley saya kurang tahu, ternyata Mendeley memasukkan artikel yang kita punya, kalau kita tidak share, kita memperbolehkan data kita di share di Mendeley, itu keluar. Awal-awal dia Mendeley masih belum memfilter, sekarang sudah memfilter dengan DOI-nya. Jadi harus, kalau sudah DOI-nya ketemu, maka dia akan ambil datanya, metadatanya. Kalau yang artikel kita punya itu ternyata dibaca berbayar, kita ambil data dari Uner Remote Text, itu maka Mendeley tidak akan membaca full text-nya, maka dia akan, misalkan ini ya, kita kunci ini masih open access. Kalau yang berbayar nanti dia akan
Ini untuk yang COVID memang rata-rata di open access, coba. Misalkan ini open access. Kalau open access kita bisa baca PDF-nya, kita bisa masukkan langsung. Misalkan saya rekomendasi kita buka terlebih dahulu, kemudian kita bisa baca PDF-nya, PDF ya keluar di sebelah kanan. Kalau sudah ternyata cocok, kita bisa add to library. Nah, ini misalnya kita hanya pengen yang open access saja, kita centang yang open access. Kalau misalkan ini adalah yang berbayar, maka kita diarahkan ke website aslinya. Ini punya Wiley, kemungkinan coba saya klik. Nah, ini yang berbayar. Ini statusnya tidak open access, tapi ketika kita masuk ke website aslinya, ternyata Wiley sudah. Coba kita klik PDF. Oh ya, dia minta akses. Nah, ini yang berbayar, seperti itu ya. Kalau misalkan hanya metadatanya, tinggal add to library, dan kita cari PDF-nya, kita masukkan. Kalau yang ini tadi saya sudah masukkan climate history. Nah, ini ya. Bukan yang ini. Nah, kita buka lagi yang ini, misalkan kita view PDF, kita masukkan add to library teaching practice, ini PDF-nya. Oh, dia download langsung. Coba kita cek langsung, kita recently add, kita sinkron teaching practice. Ini ada di URL-nya. Untuk PDF-nya tadi kita masukkan, dia tidak otomatis masuk ke sini ya, yang apa tuh, yang di pencarian tadi kita masukkan manual. Teaching practice, ini bahasa asing. Gibran, konsep ya sama. Ini filternya, tahunnya misalkan kita pilih tahunnya ini saja. Sampai sini ada pertanyaan? Ini ya, jadi pencarian di Mendeley itu bisa kita gunakan juga. Tadi ada beberapa yang pakai web importer, itu send direct, otomatis langsung PDF-nya. Kemudian apa? Google Scholar. Selain itu ada juga dataset. Saya informasi sekilas ya Mbak Nadia, dataset itu kalau kita mencari data, ya kalau kita melakukan pencarian data, jadi kalau yang tadi Mendeley web katalog itu search for and add article to your library ya. Jadi ini artikel ebook itu di sini. Kalau data-data di data.mendeley.com. Misalkan apa ya?
Tekan. Ini nanti pencariannya itu ada berupa image, tabular data, video, dataset, audio, slide, jadi ada macam-macam. Misalkan saya pilih hanya tabular data, ini nanti keluar. Ini hanya contoh saja ya, kata untuk kata kuncinya masih kurang cocok, cuman ini saya hanya untuk contoh saja. Caranya nanti saya klik judulnya, nanti keluar data tabel-tabel, bisa jadi mungkin referensi kita karena sama bisa dipakai. Bisa klik go to search, ternyata dia searchnya dari ini, dari Sign Direct. Saya ulangi lagi, bisa diklikkan. Nah, ini searchnya itu ada Sign Direct, Mendeley Data, dan lain sebagainya. Bisa juga dipilih, misalkan kalau ini ya, rata-rata dari, misalkan kalau nanti bisa diekspor, nanti kita bisa download ininya, tabelnya. Ini ada PDF. Tabular data ada yang image, misalkan ini contoh historic router miliknya Nicaragua. Jadi seperti itu ya. Jadi Mendeley itu tidak hanya memberikan akses untuk artikel dan e-book, namun untuk data-data juga bisa kita melakukan penelusuran, mengambil datanya. Jangan lupa tetap kita memberikan sumber informasinya dari mana, sumber referensinya itu kita gunakan. Mbak Nadia, di sini apa ada dosen yang ikut atau tidak? Ada Mbak, ada Bu. Nggih, Ibu. Mbak Gulita Eva, monggo silakan open mic-nya Mbak Gulita Eva. Bu Gulita. Ya. Ibu, untuk di Mendeley Data ini juga memberikan advantage untuk Ibu memasukkan sumber-sumber data. Jadi misalkan Ibu punya data penelitian, daripada disimpan di PC, lebih baik Ibu masukkan di Mendeley Data. Di sini nanti bisa create dataset, misalkan apa ya? Ngapunten Bu, Yeah. saya punya
Mendeley desktop. Jujur kalau saya dataset ini saya baru tahu. Ini dia bisa, ini saya contoh nggih. Untuk yang data itu kita bisa mengupload data-data penelitian di sini, dan juga dia akan otomatis mengotomatis data kita diberi DOI-nya. Misalkan saya tadi masukkan sejarah budaya di Indonesia. Ini masuk di Mendeley Data, DOI-nya ini nanti untuk ininya ini kelihatan storage-nya. Jadi data-data ini nanti bisa dipakai untuk para peneliti lain kalau memang sama, dan Ibu juga akan disitasi oleh orang lain deh. Jadi manfaatnya, ini statusnya masih draft, tapi langsung saya del ini hanya untuk praktek. Bisa dimasukkan nama institusinya, Universitas Airlangga, kategori datanya, nanti lisensinya juga bisa dipilih apakah memang lisensinya ini Creative Commons, bisa diambil oleh siapa saja. Ya, sebenarnya ada banyak lisensi Ibu untuk data, misalkan itu mau tipe yang mana, tinggal dipilih. Kemudian apakah lebih dari satu orang kontributornya, bisa dimasukkan nanti add kontributor, teman sejawat, dosen, mungkin deskripsinya, kemudian diupload filenya. Kemudian sebelum dipublish bisa di preview dulu, set embargo date, misalkan setelah tanggal ini baru bisa dibaca orang lain. Jadi masih Ibu embargo terlebih dahulu bisa, setelah 1 tahun bisa dibaca orang lain, atau ini dibuat privat hanya untuk Ibu sendiri bisa. Jadi ini misalkan kalau jadi publish, visibility masih privat ya, ini saya belum dilihat orang lain. Kalau sudah di publish dan tidak ada embargo, bisa langsung dibaca oleh orang lain, nanti DOI-nya langsung otomatis keluar dan ini free. Seperti itu. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih. Sudah Mbak Nadia, sepertinya materi hari ini Mendeley-nya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa via email saya di harumiati@staff.uner, ataupun bisa WA Mbak Nadia, nanti bisa menanyakan ke saya. Ada pertanyaan, silakan. Sudah saya tulis di kolom chat juga ya untuk alamat email Mbak Nurma, harumiati@staff.uner.ac.id. Mungkin ada pertanyaan lanjut gitu ya setelah ikut kelas ini, terus mau dengar-dengar lagi, dibuka rekaman videonya ini, terus ada pertanyaan lanjut gitu, boleh aja diajukan ke Mbak Nurma lewat email. Mungkin ada teman-teman lain yang mau ditanyakan, didiskusikan, mumpung masih ada waktu. Silahkan. Tadi membuat kita sih sudah bisa semua ya. Sepertinya ada pertanyaan, berarti sudah lancar semua, Mbak. Gampang banget ya. Kita terbantu sekali dengan adanya Mendeley ini. Untuk membuat citasi tinggal cukup klik aja, kemudian memunculkan daftar pustakanya tinggal di insert bibliografi. Itu semuanya sudah muncul secara otomatis dan alfabetis. Teman-teman nggak usah khawatir, nanti kalau nggak akan ada yang tertinggal gitu ya Mbak Nurma. Semuanya apa yang kita citasi akan muncul di daftar pustaka. Nah,
Baik, mumpung masih ada waktu, saya akan menyampaikan sebelum kita tutup dengan foto bersama. Ya, saya akan menyampaikan sedikit informasi. Mohon izin Mbak Nurma menyampaikan informasi tentang ruang baca. Ya, Saya monggo. izin share screen dulu. Sudah muncul ya tampilannya. Nah, teman-teman bisa screenshot atau foto agenda ini. Ini agenda kita pelatihan bulan Juli ini ya. Minggu depan kita libur, Hari Raya Idul Adha, dan kita akan kembali bertemu 2 minggu lagi, yaitu tanggal 27 Juli. Bagaimana kita bareng-bareng belajar menulis artikel dan opini di media massa. Nah, pematerinya adalah Mas Muhammad Soleh Pratama. Beliau adalah Ketua BEM FIB UNER tahun 2019 dan saat ini aktif sebagai penulis di websitenya FIB. Gitu. Teman-teman bisa join ya. Keseluruhan acara ini gratis untuk teman-teman FIB. Caranya gampang banget, tinggal daftar aja. Ada link-link yang sudah tersedia di sini ya. Kemudian teman-teman nanti bisa mendapatkan e-sertifikat yang ber-SKP. Ya, teman-teman setiap dalam proses perkuliahan lebih baik perbanyak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini karena e-sertifikatnya ber-SKP, ya, penting banget buat kalian. Kemudian jangan lupa saya ingatkan terakhir sekali lagi ya, diisi bit.ly/presensi pelatihan FIB UNER. Sudah ada di kolom chat juga. Nah, kita masih dalam waktu PPKM darurat ya. 3-20 Juli 2021 untuk sementara mohon maaf, Ruang Baca FIB tidak melayani peminjaman dan pengembalian buku online. Jadi, kalau teman-teman masih ada pinjaman buku, disimpan dulu aja bukunya. Nanti waktu kampus sudah kondusif, bukunya bisa dikembalikan ke kami. Dan untuk dendanya tidak perlu dihitung ya selama masa PPKM berlaku tersebut. Nah, teman-teman mungkin juga bisa pantau playlist YouTube Ruang Baca. Ini sudah kami posting di YouTube-nya FIB, ya, YouTube resminya FIB. Saya lebih mudahnya menggunakan bit.ly/pelatihan Ruang Baca FIB UNER. Ini adalah beberapa playlist pelatihan-pelatihan yang sudah kami selenggarakan. Mungkin teman-teman kemarin belum kesempatan untuk ikut bergabung di kelas tersebut, atau mungkin ingin disimak-simak lagi videonya buat refresh gitu ya. Silahkan bisa diakses link tersebut. bit.ly/pelatihan Ruang Baca FIB UNER. Nah, jika ada informasi atau pertanyaan tentang ruang baca, tentang pelatihan, teman-teman bisa simpan nomor saya, WhatsApp 0857 350 740. Selama pandemi, semua layanan kita layani secara online ya. Jadi silahkan tanya saja, bisa menghubungi nomor saya. Jangan lupa juga di follow Instagram Ruang Baca @rbfibUNER untuk update informasi terkini tentang apapun, tentang informasi ruang baca ataupun pelatihan yang akan kami selenggarakan. Jangan lupa di-follow juga semua media sosial FIB. Apalagi di sini ada mahasiswa baru nih, ya, angkatan tahun 2021, itu wajib banget teman-teman follow semua media sosial FIB. @fib.uner. Itu ada Instagram, Twitter, Facebook, ada di YouTube, website juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Oke, sudah selesai materinya. Baik teman-teman, marilah kita tutup seperti biasa ya, dengan foto bersama. Monggo silakan bisa dibuka videonya. Yang lain boleh dibuka. Ini kebetulan satu screen aja ya. Nggak ada yang mau ditanyakan, tah? Mumpung sebelum kita closing.
Sudah cukup Sudah jelas sangat kah? jelas. Wah, sudah sangat jelas. Makasih Mbak Nurma. Materinya mantap, teman-teman sudah pada jelas. Dan setelah ini harapan kami langsung dipraktekkan ya. Mendeley-nya langsung dipraktekkan. Kalau kurang jelas, ingin baca-baca, buka-buka lagi videonya, silakan disetel. Nanti akan kami kirimkan ke email masing-masing di sertifikat dan link recordingnya. Oke, sudah cukup. Ada lagi yang mau dibuka? Sudah ya? Baik, saya hitung hitungan ketiga. Silakan gaya bebas, kasih senyum terbaiknya. Saya akan. Oke, siap? 1, 2, 3, cheese. Oh, masih ada yang baru buka. Oke, Mbak Retno sudah gabung ya. Saya ulangi lagi, mohon maaf, hitungan ketiga ya. Siap? 1, 2, 3, cheese. Baik, nanti bisa dilihat fotonya, nanti akan saya upload di Instagram Ruang Baca. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung sampai akhir. Terima kasih banyak, semoga apa yang kita pelajari hari ini dari Mbak Nurma dapat bermanfaat buat kita semuanya dan memperlancar studi kita ya, memperlancar kita dalam proses tulis-menulis. Saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Nurma sudah berkenan mengisi materi hari ini, dan jangan bosan-bosan ya Mbak kalau kita minta tolong untuk mengisi Ya, silakan. materi-materi yang lain. Siap. Terima kasih banyak. Mohon izin saya tutup. Mohon maaf juga apabila kami ada kesalahan dan kekurangan. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya ya. Jangan sampai sakit. Tetap perketat protokol kesehatannya. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya stop recording.